tahu dunia luar gitu. Oke. Nah, seperti janji saya, sepertinya narasumber yang kita tunggu-tunggu udah datang nih. Sebelum saya panggil, saya akan perkenalkan dulu siapa sih narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini itu adalah seorang mental health educator. Terus juga seorang ibu sama seperti kita. Beliau juga aktif sebagai konselor psikologi, lalu beliau juga fasilitator coaching dan juga content creator. Siapa nih ibu-ibu yang menjadi salah satu followersnya? Termasuk saya. Beliau ini aktif di Instagram, terus juga TikTok dengan user ID tips ibu sehat mental. Di dalam kontennya tuh, aduh, bagus-bagus sekali tentang tips ibu saya psikologi, terus juga kayaknya saya lihat kemarin ada traveling, wah pokoknya luar biasa sekali beliau. Atau mungkin bunda-bunda di sini um, salah satu subscribernya di YouTube dengan username Muti Konselor Psikologi. Baiklah, tanpa berlama lagi, mungkin Mbak Muti sudah ada di sini ya. Bagaimana Bu Ayun? Ya, alhamdulillah Mbak Muti udah ada nih di sini. Baik, Saya jadi co-host dulu ya, biar bisa. baik. Oke, marilah kita sambut Mbak Mutiara Khadijah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Faya ya, Mama Kova. Iya, Betul ya. iya Alhamdulillah Mbak Muti. Apa kabar hari Alhamdulillah ini? kabar baik. Tadi saya mau sambungin ke earphone tapi kayaknya sulit. Jadi ya udah ya, tanpa speaker kira-kira tanpa earphone suara saya jelas nggak ya? Insya Allah jelas Mbak Muti. Jelas ya. Oke, apa Iya, kabar? Mbak Ayun, Bunda Ayun dan Ayah Bunda semua di teman Manise ya. Ini saya langsung aja atau baik. gimana? Oke, saya langsung aja. Boleh Mbak, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk share screen ya. Anda? Mohon maaf ibu-ibu, boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Sebelumnya saya, Masya Allah, saya ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya senang sekali hari ini dapat kesempatan bisa ketemu sama bunda-bunda semua. Ada ayah nggak nih? Atau bunda semua? Bunda semua, Mbak. Oh, di bunda semua ya, di teman Manise, Playdate Jabodetabek Ambon ya. Komunitas yang luar biasa. Masya Allah, udah kejawab sebenarnya ya. Dari judul manajemen gadget udah kejawab. Terus luar biasa bunda-bunda semua yang menyempatkan hadir malam ini. Ada suara-suara anak-anak ya. Mungkin itu bisa kita bisa kita maklumi aja ya karena ini jam-jam mungkin jam-jam istirahat gitu ya atau mungkin biasanya habis maghrib itu murojaah atau yang muslim mungkin membantu anaknya mengaji dan sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini ya Bunda persembahkan sebagai hadiah untuk diri kita masing-masing ya. Oke, Bismillah. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Faya tentang saya Muti, biasa dipanggil Kak Muti aja atau Muti boleh. Saya ibu dari satu orang anak saya sekarang usianya 11 tahun. Tadi untuk memulai materi ini saya coba untuk menggali-gali, pernah nggak ya anak saya tantrum karena gadget, tapi saya tuh susah buat recall, manggil memorinya gitu yang mana gitu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya saat ini anak saya itu dia kalau udah azan dia matiin. Kalau misalnya lagi pegang handphone tuh dia matiin dan dia langsung bergegas ke masjid gitu ya. Sering dia ngingetin ya karena saya seorang content creator juga salah satu kegiatannya jadi kadang-kadang ayo Umi udah tutup dulu Instagramnya, tutup dulu CapCut-nya gitu ya. Udah azan gitu, Masya Allah. Oke. Nah, mudah-mudahan 45 menit ke depan kita bisa bahas nih ya sesuai request dari teman Manise. Kita akan bahas kenapa sih kita perlu kumpul malam ini, perlu bahas pengelolaan gadget, kenapa perlu dikelola, bahayanya apa, terus panduan penggunaan gadgetnya gimana, kalau udah keburu kecanduan, apa yang bisa kita lakukan, terus contoh aktivitas apa aja yang bisa mengalihkan
film atau tayangan yang direkomendasikan, dan tips buat ibu-ibu ya, supaya kita juga bisa jadi contoh dalam menggunakan gadget yang bijak ya. Oke. Nah, yang pertama saya mau membuka dengan ini ya, quotes dari Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Nabi. Ia mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kamu untuk gerangan kami. Kalau kita dulu, pas kita Bubuk. ya, ya, mute dulu. Oh, sabar ya Mbak ya. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Mbak Zia juga Amun Zia. Boleh, Mam. Semuanya di-mute dulu ya Oke, mikrofonnya. Mas, boleh Silakan. suaranya boleh di mute, tapi buat di chat boleh silakan tulis ya, Ah, ah. Bunda ya. Nanti iya, baik. Terima kasih, Mbak. Mau tulis di kolom chat boleh gitu ya. Ayah bunda, saya tadi mau nanya, kalau misalnya ayah bunda, bunda-bunda ini waktu masih kecil, itu biasanya kalau pas lagi Sabtu atau pulang sekolah, itu apa aja yang dilakukan? Boleh tulis di kolom chat nggak? Oke, saya coba lihat ya. Dulu pas bunda-bunda masih kecil, ya masih SD atau mungkin masih TK. Nah, kalau Bunda Ika nih, makan siang dan ngerjain tugas, main sama teman-teman, bermain ya. Oke, ada lagi? Main sama teman-teman. Astri, main yuk gitu ya biasanya ya. Kalau anak saya pulang sekolah, makan siang, terus siap-siap mau ngaji. Wah, Masya Allah. Terus bermain sama teman. Nah, iya, itu memori yang bisa kita ingat ya, bunda-bunda semua. Kalau saya dulu kerjain PR, terus tidur siang, terus main. Iya, betul banget Bunda Bella. Saya ingat banget, jadi kampung saya itu di kaki gunung ya, di kaki gunung, salah satu gunung tertinggi di Sumatera. Waktu saya kecil, waktu saya libur, pokoknya itu biasanya adalah kerjaan saya main ke sawah, bantuin orang tua dan saudara gitu ya, uak-uak gitu untuk panen padi, eh, jemur kopi, dan mancing ikan gitu ya, ngambil ikan segede bantal, manjat pohon, masak-masakan segala macam gitu. Nah, sementara dan seiring waktu makin ke sini, makin saat saya SMA mulai ada mungkin handphone, mulai ada pager, mulai ada handphone gitu. Beberapa dari kita itu udah punya handphone, mungkin ada BlackBerry. Nah, jadi sebenarnya bunda-bunda kita ini adalah digital imigran ya. Kita ini berimigrasi pindah gitu ya, dari mungkin permainan kita biasa di alam nyata, terus kita masuk ke era digital. Sementara anak-anak kita, mereka adalah digital native ya. Nah, sementara mereka adalah digital native ya. Nah, generasi alpha gitu ya. Ini sering disebut sebagai digital native, atau mereka tuh dari lahir udah ketemu sama handphone, sama tablet ya, sama iPad gitu. Mereka rata-rata lahir mulai tahun 2013 dan seterusnya. Lalu mereka tumbuh di tengah-tengah era teknologi yang lebih maju dari sebelumnya ya, ciri-ciri generasi alpha ini ya, terus punya akses ke beragam perangkat teknologi dari usia dini ya. Terus karena mereka masih muda, karakteristik mereka juga masih diteliti nih, bunda-bunda ya, masih diteliti sampai sekarang. Oke. Nah, sementara di sisi lain ya, anak-anak kita walaupun mereka itu generasi alpha atau digital native gitu ya, mereka juga sedang dalam masa pertumbuhan, salah satu masa keemasan dalam hidupnya ya, golden age-nya ya, masa-masa di mana mereka mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, kognitif ya, bahasa, motorik, dan regulasi emosi. Dan penting banget yang namanya stimulasi dari orang tua, dari pengasuh, dan dari lingkungan ya. Karena kalau menurut para ahli, dari 100.000 sel dalam gen manusia itu, separuhnya itu untuk pertumbuhan otak, dan miliaran sel otak, miliaran neuron pada tahun pertama itu lebih banyak daripada tahun ketiga ya. Jadi memang butuh banget yang namanya stimulasi. Nah, itu kenapa walaupun anak-anak kita mereka adalah digital native ya, mereka udah ketemu sama gadget dari
saat mereka lahir harus dibatasi gitu. Karena apa? Kenapa harus dibatasi? Tadi udah sempat di-spill sama Mama Kova ya, Mbak Faya tadi, dampak negatif screen time yang berlebihan tuh ada beberapa hal ya. Yang pertama, dia bisa membatasi daya konsentrasi anak. Nah, kayak sekarang kan lagi model banget ya, yang namanya Reels ya, kalau di Instagram. Video pendek 1,5 menitan. Di YouTube ada short, di TikTok juga ya. Jadi kalau anak udah terbiasa melihat tayangan-tayangan yang pendek, maka itu bisa membatasi daya konsentrasi anak-anak gitu. Jadi perubahan gambar, warna, gerak, dan suara itu kan cepat banget ya, sekitar 2 sampai 3 detik aja. Sementara di sisi lain, kemampuan otak anak buat menyampaikan informasi antar sinaps ya, kelistrikan di otak itu butuh waktu sekitar 4 sampai 6 detik. Jadi kalau misalnya anak udah terlalu banyak screen time pada usia dini, udah terlalu banyak nonton ya atau terpapar sama gadget pada usia 1 sampai 3 tahun, maka akan menghasilkan anak dengan jarak perhatiannya itu 2 menitan atau istilahnya 2 minutes mind ya. Fokusnya cuma 2 menitan. Nah, sementara anak usia 5 sampai 7 tahun yang nonton terlalu sering dan lama itu akan bikin mereka jadi punya jarak perhatian yang sama dengan jarak antar iklan. Jadi sekitar 6 sampai 7 menit. Disebutnya 7 minutes mind ya. Itu. Yang kedua adalah mempengaruhi perkembangan otak dan kecerdasan ya. Jadi kita tahu ya. Jadi pengalaman dan kebiasaan itu akan membentuk sistem tertentu dalam struktur fisik otak kita, otak anak terutama ya. Mereka lagi di masa keemasannya, mereka butuh stimulasi. Kalau distimulasi penuh kasih sayang juga gitu ya. Lekat, punya bonding, kelekatan sama orang tua, mereka punya kelekatan yang aman, merasa aman, maka akan banyak tuh ya sinapsnya yang bersambungan. Tapi kalau misalnya mereka mendapatkan pengabaian, bahkan mungkin bentakan, atau mungkin mereka nggak punya kelekatan yang aman sama pengasuhnya, nah itu bisa bahkan bisa mematikan sel-sel yang nggak tumbuh lagi nanti nggak berganti, gitu ya. Apalagi kalau tokoh yang lekat sama dia ini bukan orang tua, bukan pengasuh, tapi gadget, ya. Kemudian membuat anak kesulitan dalam membaca karena ini karena dia jadi bosan ya, sama tulisan itu kan nggak gerak ya, diam aja. Sementara kalau video itu kan bergerak gitu dan dia nggak butuh effort buat gerakin mata ke kanan dan ke kiri. Kan kalau kita baca buku kan butuh effort ya, kita gerakin mata ke kiri dan ke kanan. Nah, proses pergerakan bola mata itu sebenarnya membantu dalam proses membaca, tapi kalau dia udah keburu sering terpapar sama gadget, maka dia akan bosen nih gitu. Jadi sementara anak yang lebih sering membaca setiap hari umumnya mendapatkan angka 10% lebih tinggi dalam ujian daripada mereka yang nggak suka baca. Jadi ini penting banget ya Bunda. Dan kemudian ada juga menghambat perkembangan bicara. Kenapa menghambat perkembangan bicara? Karena pas mereka nonton itu mereka cuman ngeliat aja. Apalagi kalau nontonnya itu kartunnya Sound the Sheep ya. Sound the Sheep yang nggak ada suaranya gitu ya, nggak ada kata-kata yang bisa dia tangkap gitu ya. Atau bahkan ketika dia di usia yang sebenarnya boleh screen time gitu, tapi nggak ada pendampingan ya. Kalau misalnya ada pendampingan dari orang tua yang ngasih tahu ini lagi bahas apa ya, itu juga itu lebih baik. Kemudian bisa menurunkan prestasi belajar ya. Menurunkan prestasi belajar kenapa? Karena ini riset yang udah lama juga ya. Anak-anak itu pada saat belum belum semaju sekarang, anak-anak itu di depan TV, di depan televisi mereka menghabiskan waktu 1.100 jam per tahun untuk nonton TV, sementara mereka hanya menghabiskan waktu 900 jam untuk belajar di sekolah. Jadi banyakkan nonton TV-nya nih, gitu. Generasi sebelum yang sekarang. Apalagi sekarang ya, ketika gadget tuh udah mudah banget diakses sama anak ya. Kemudian menurunkan kreativitas anak ya, kemudian meningkatkan agresivitas dan kekerasan, juga mudah bikin anak tantrum ya, apalagi kalau misalnya yang dibuka tuh televisi atau berita, tahu-tahu ada berita kriminal. Saya punya keponakan ketika dia baru belajar baca, dia lihat di TV, Umi itu apa sih? Pembunuhan, narkoba, dibaca kan sama dia udah lagi belajar baca. Terus
yang ada muncul di TV atau di iklan tuh hal-hal yang belum waktunya untuk dia terpapar itu gitu. Jadi pada usia 18 tahun anak-anak akan melihat lebih dari 200.000 adegan kekerasan dan 16.000 adegan pembunuhan di TV. Jadi ada banyak sekali ya, ada ribuan penelitian yang dilakukan selama lebih dari 40 tahun yang membuktikan bahwa ada hubungan yang kuat antara banyaknya tayangan kekerasan di media sama kekerasan itu sendiri di dunia nyata ya. Tuh, kemudian anak-anak yang terlalu banyak atau berlebihan dalam tayangan dalam screen time-nya, dia bisa matang secara seksual lebih cepat ya. Apalagi kan sekarang anak-anak tanpa mencari tahu gitu ya, tanpa mencari tahu mereka udah bisa ya, mungkin kalau misalnya di zaman dulu hal yang berbau apa pornografi gitu ya, kita anak-anak itu harus effort dulu mungkin cari VCD bajakan atau film-film biru segala macam atau ke warnet gitu ya, sedangkan sekarang mereka tanpa mereka mencari muncul begitu aja ya, pas lagi buka games tahu-tahu muncul pop upnya lalu pornografi misalnya gitu ya. Atau tayangan-tayangan yang kartun-kartun anak Disney gitu ya, ada adegan misalnya adegan kissingnya gitu ya. Kemarin saya nonton The Flash, saya kira itu film untuk anak dan saya nggak sempat ngelihat ratingnya itu untuk usia berapa. Saya lihat pas saya tonton ternyata ada adegan The Flash-nya itu pakaiannya kebakar, kebakar semua. Jadi ada yang lagi training jadi The Flash ya. Mungkin ada yang udah nonton The Flash yang terbaru. Itu pakaiannya kebakar semua dan dia benar-benar nekat tanpa pakaian. Ini laki-laki ya. Hanya ditutupi kemaluannya aja. Nah, itu sebenarnya anak jadi udah eh, terpapar ya sebelum waktunya. Jadi dia jadi matang secara seksual lebih cepat. Tuh. Kemudian juga bisa renggang nih hubungan antar anggota keluarga. Sama-sama ada, ayah bunda udah pulang kerja misalnya, atau udah di rumah semua, tapi masing-masing buka gadget ya. Bundanya scrolling Instagram atau TikTok, ayahnya main Mobile Legend gitu ya. Terus anaknya main apa tuh Roblox gitu misalnya. Lalu meningkatkan kemungkinan obesitas atau kegemukan karena sambil nonton mukbang terus makan itu bisa nggak berasa tuh makannya, makan atau ngemil gitu ya. Kenapa? Karena nggak mindful. Kalau misalnya kita makan aja tanpa nonton, kita akan bisa merasakan nih yang kita makan tuh apa, bisa kita lihat ya, atau kita bisa ngobrol. Nah, sementara kalau sambil nonton itu meningkatkan kemungkinan obesitas atau kegemukan. Nah, ini contohnya nih, contohnya. Banyak banget ya mungkin ya Bunda sekarang anak-anak yang makan tuh mesti nonton sambil nonton ya. Ya, jadi mungkin bisa dilatih juga nih tantangan anak-anak kita di era digital ya. Lingkungannya beragam, tapi mereka nggak bisa dibikin jadi steril. Mereka eh, kita bentuk jadi imun, ya punya daya imunitas yang baik ya. Nah, tantangannya ini yang pertama supaya nggak kecanduan gadget, ya. Karena tadi kita udah bahas di awal, generasi Z sama generasi Alpha, menurut riset itu punya risiko yang lebih tinggi nih kecanduan sama teknologi. Baik kecanduan internet, kecanduan sosial media, atau kecanduan games, ya. Gitu. Penggunaan bisa berlebihan, nggak seimbang, kurang tidur, ya. Atau misalnya ada yang kemarin ada juga tuh muncul di apa di Instagram saya ya, di Explore saya, ayah yang mergokin anaknya tuh pura-pura tidur padahal dia main handphone. Ya, sebenarnya letak pertamanya tuh di mana sih? Letak kesalahannya tanda petik. Itu adalah ketika anak udah pisah kamar, tapi dikasih akses punya handphone di dalam kamar itu. Ya, jadi dia bisa ngumpet-ngumpet pakai pada saat di jam tidur gitu ya. Atau mungkin udah kenal games terus jadi mabar nih. Mabar itu kan main bareng, main games bareng online gitu ya, nggak bisa asal keluar. Kalau asal keluar katanya apa? AFK ya. Jadi dapat hukuman gitu ya, gitu. Jadi bisa mengganggu pola tidur yang sehat. Nah, sementara pola tidur ini berkaitan banget sama kesehatan mental. Nah, ya. Lalu paparan cahaya biru dari layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin. Akibatnya apa? Akibatnya karena udah menjelang jam tidur masih kena screen time, masih kena layar, gadget, akhirnya jadi susah tidur ya. Di sekolah ngantuk. Nah, terus
Ini mungkin ayah bunda ada yang pernah nonton film Cyber Hell nggak? Boleh di kolom komen kalau ada yang belum ya. Oke. Film Cyber Hell ini beberapa itu sama seperti kasus yang saya tangani dulu. Saya bekerja di UPTD PPA ya, Perlindungan Perempuan Anak di DKI. Banyak sekali ya anak-anak yang mereka udah keburu punya akses ke gadget, tapi karena otak logikanya belum berkembang dengan optimal ya, berhubung otak logika itu kan ya otak depan, otak manusia itu kan baru berkembang di usia 3 tahun dan sempurnanya usia 25-an ya, pertengahan usia 20. Nah, di usia mereka yang masih SD, yang masih SMP udah punya akses ke eh, handphone, ke sosial media, terus ada orang asing ngajak ngechat dan lebih responsif daripada orang tua ya, lebih kayaknya kok aku lebih ini ya, lebih dihargai, disanjung-sanjung, dipuji, diminta foto lalu diminta video ya, diminta eh, post a picture PAP ya, lalu tanpa busana dan sebagainya, akhirnya kena yang namanya child grooming ya, jadi korban child grooming. Di film Cyber Hell ini lebih kelihatan lagi nih horornya internet ya dari sisi itu ya, jadi eh, ini tantangannya adalah agar supaya anak tidak menjadi korban predator online, predator ya, dan juga tidak menjadi korban penipuan ya, karena ternyata bukan cuma orang dewasa, tapi kalau anak-anak itu udah punya akses ya ke handphone orang tuanya misalnya, atau punya handphone sendiri bahkan ya, dia ketika diminta misalnya ditelepon nih ditelepon dari salah satu, misalnya dari apa, salah satu klub pecinta K-pop misalnya gitu ya. Terus dibilang kamu dapat hadiah ini nih, tapi kirim dulu ini gitu. Lalu eh, dia ngasih deh identitas penting yang seharusnya nggak dikasih ke orang yang nggak dikenal ya. Ibaratnya orang dewasa aja bisa terkenal, apalagi anak-anak. Dan juga tantangannya adalah supaya anak-anak nggak ngalamin isu kesehatan fisik dan mental. Nah, isu kesehatan mentalnya apa? Ada anak, jadi saya punya teman, anaknya itu sebenarnya teman saya itu menyediakan banyak buku di rumah ya, dan anaknya juga sangat suka sekali membaca, eh, tapi juga main gadget juga gitu ya. Nah, ketika dia baca atau main gadget atau buka handphone itu dia deket banget matanya gitu ya, mendekat sekali gitu ya. Dan dia juga heran awalnya, oh cuma penasaran aja kali ya. Ternyata bukan penasaran, ketika dicek itu udah minusnya sudah besar, sudah belasan. Sementara anak ini belum sekolah. Nah, jadi kalau di dunia eh, apa medis gitu ya, gangguan mata dan penglihatan yang disebabkan karena paparan layar juga bisa disebut sebagai digital eye strain atau computer vision syndrome. Jadi mata kering, merah, iritasi, penglihatan kabur ya. Jadi ada isu-isu kesehatan fisik atau kesehatan dari mata ya yang bisa kena nih karena paparan gadget yang berlebihan. Dan kesehatan mental juga ya, apalagi kalau misalnya anak-anak yang usia dini itu kan rentan ya untuk ngalamin namanya tantrum ya, apalagi kalau nggak punya batasan untuk gadgetnya. Sedangkan orang dewasa aja bisa gitu ya, bisa mengalami isu kesehatan mental dari sosial media. Di sini ada contohnya ya, salah satu contohnya adalah ketika ada seorang pria dewasa itu bunuh diri setelah ngobrol sama chatbot AI. Ya, ini di Belgia. Orang dewasa aja bisa melakukan itu gitu ya, dan juga apa, tantangannya yang lainnya adalah supaya anak nggak jadi korban atau bahkan pelaku cyberbullying ya. Makanya kalau misalnya kita di YouTube atau YouTube Kids itu nggak ada kolom komennya, ditutup ya, kolom komennya ditutup karena rentan anak-anak tuh untuk eh, apa namanya, untuk komen yang kata-kata yang mungkin dia juga nggak ngerti artinya apa ya. Oke. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah agar anak-anak itu nggak kecanduan pornografi, ya. Eh, Salah satu penyebab dari kecanduan pornografi, menurut Perwitasari psikolog, itu adalah anak memegang gadget terlalu dini, mudah banget ngakses apapun hanya dengan 2 jari ya. Terus banyak yang melihat pertama kali justru dari rumah, dari handphone orang tua. Lalu ada perasaan tidak nyaman dalam keluarga, entah dia merasa bosan, ya, misalnya ditinggal kedua orang tuanya di aktivitas masing-masing, terus dia nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, ya, merasa sendirian.
orang tuanya ada di rumah, tapi nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak main ya. Lalu merasa, ada rasa marah, ada rasa stres juga, terus ada tired, kelelahan ya, itu perasaan-perasaan nggak nyaman dalam keluarga. Akhirnya, eee, gadget lalu pornografi nih jadi sarana buat exit-nya dia. Kita tonton dulu satu video ini ya, Bunda. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Oke, suaranya terdengar? Terdengar, Mbak Mbak. Muti. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa.
Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Oke, ini dari Semai ya, selamatkan generasi emas Indonesia. Nah, mau di sini suara azan di sini kedengaran ya? Iya Mbak, di Jakarta baru azan, mungkin stop bentar ya. Baik. Dengerin dulu. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau di sini sudah selesai azannya ya. Nah, ya Bunda saya mau lihat di kolom chat deh. Atau boleh open mic juga. Eh, pertama kali ngenalin gadget ke anak tuh usia berapa? Nah, ibu gimana? Kalau saya sendiri dari usia 6 bulan loh, Mbak. Iya, waktu itu ngapain tuh 6 bulan, Mbak? Dulu saya waktu itu pas anak lagi GTM ya, karena anak pertama, terus pas dia lagi GTM tuh, aduh, kok apa dikasih handphone langsung duduk diem gitu kan, gitu. Bener, bener, bener. Iya, iya, iya. Saya juga pernah kok ya. Jadi, oke ada Padahal masa-masa akhirnya keterusan ya Mbak sampai sekarang jadi. gitu. Mungkin Iya bener Mbak. bahkan ada yang pas sambil nyusuin aja sambil buka handphone ya. Terus Iya anaknya betul. penasaran, buka apa gitu, Bunda buka apa gitu ya. Padahal kalau kalau para ahli menganjurkan menyusui itu mindful ya, bener-bener ngelihat matanya gitu. Kayak kalau Betul. kita saat menyusui itu eh, buka-buka yang lain juga. Terus tadi jadi sarana exit pada saat dia GTM gitu ya. Mudah-mudahan pas darurat aja, tapi apa namanya kesini-sininya adalah dikasih batasan lagi. Nah, kita coba lihat kalau menurut para ahli gimana ya panduan penggunaan gadgetnya. Kita lanjut. Ya, kalau menurut para ahli ini dari American Pediatric Association ya, 0 sampai 18 bulan itu nggak boleh terpapar sama sekali kecuali hanya video call. Ya, jadi misalnya teleponan sama neneknya gitu yang jauh, sama teleponan sama kakeknya gitu, atau video call sama kakek neneknya gitu, sama temennya. Temen mungkin belum ya, kalau 18 bulan ya, sepupu kali ya, nenek sepupu gitu video call.
ya. Lalu 18 sampai 24 bulan atau 1,5 tahun sampai 2 tahun itu boleh screen time tapi didampingi. Jadi nggak dilepas. Bunda masak dulu ya, Bunda nyuci dulu ditaruh, ditinggal dia sama itu gitu ya sendirian. Terus kita ke dapur. Kita nggak tahu yang dia lihat apa, yang dia buka apa, terus misalnya dia jadi kepencet yang lain gitu, atau ada pop-up apa yang muncul. Nah, jadi saran para ahli adalah didampingi dan maksimal dalam 1 hari itu totalnya 30 sampai 45 menit aja sehari ya. Sedangkan usia 2,5 tahun itu maksimal 1 jam per hari dan kontennya sama ya, yang 18 bulan tadi juga kontennya edukasi. Di atas 6 tahun itu 1 hari udah boleh 1 sampai 2 jam penggunaannya gitu ya. Oke, dan sedangkan kalau udah remaja itu bisa berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan ya. Misalnya usia 11 sampai 15 tahun gitu ya. Asal tidak mengganggu aktivitas yang lainnya, aktivitas tidur, makan ya, ibadah gitu ya. Dan rekomendasi ini bisa disesuaikan sama value dan prinsip di rumah masing-masing. Mungkin ada yang lebih strict ya. Misalnya kalau saya itu di hari sekolah, kalau misalnya anak itu sholatnya on time, ngajinya udah, terus mungkin tugas sekolahnya udah, itu saya membolehkan. Tapi kalau adik ipar saya, dia cuma ngasih screen time itu pada hari Sabtu dan Ahad aja, Sabtu Minggu aja gitu. Nah, itu kan beda-beda ya tiap keluarga, ya. Oke, yang penting adalah anak tahu rules-nya, tahu peraturannya, jangan sampai dia jadi kecanduan atau adiksi. Nah, adiksi sendiri itu adalah kecanduan atau ketergantungan baik secara fisik maupun mental. Kalau di KBBI masih terhadap suatu zat, tapi sebenarnya bukan cuma satu zat aja, ya, tapi hal-hal tertentu, ya. Ketergantungan sama hal-hal yang bisa menimbulkan dia menimbulkan perubahan perilaku di dia, ya. Misalnya jadi dia diminta mandi, enggak mah ntar aku masih main, misalnya gitu ya. Makan juga nanti aku masih asik ini, gitu ya. Jadi kayak terpenjara, terperangkap ya. Nah, jadi gimana cara mencegahnya? Ada ini dari Kak Mumu juga, saya sadur juga. Kemudian kalau tahu Kak Mumu ya, beliau adalah penyintas kecanduan games. Beliau pernah main games itu 30 jam nonstop, ya. Dan sekarang beliau malah bikin aplikasi ya. Dulu pernah bikin aplikasi namanya Kakatu, mungkin pernah dengar ya. Jadi kayak parental control gitu. Orang tua mengontrolnya namanya Kakatu. Yang pertama adalah latih kebiasaan. Kebiasaan anak-anak tahu nih kapan dia ngeklik dan kapan dia close. Ya, misalnya anak saya tuh dari dulu dia udah tahu kalau ada entah itu perempuan atau laki-laki yang terlihat eh, area sentuhan tidak bolehnya atau auratnya ya, atau dia udah tahu, dia nyebutnya malu-malu. Dia nyebutnya malu-malu ya, bahasa dia dulu tuh. Ada yang malu-malu langsung ganti, langsung di pencet home atau di close atau dikasih ke ibunya gitu ya, atau bagi yang muslim ya dialihkan pandangannya istighfar gitu ya. Terus luangkan waktu setiap hari untuk ngobrol sama anak ya, dari hati ke hati. Ini untuk mencegah anak tadi mengalami yang namanya blast tadi ya. Bored, lonely, angry, tadi stress, tired adalah kita punya waktu untuk ngobrol sama anak minimal pada saat antar jemput ya, antar jemput, pada saat makan atau sebelum tidur ya. Terus kita ingetin berkala. Jadi kalau perlu ya, ini pasang aplikasi pengatur waktu ya, toddler timer for kids ya. Toddler lock timer for kids. Jadi kalau toddler lock timer itu dia kita sepakat nih 1/2 jam aja. Nanti setelah diatur 1/2 jam, 30 menit nanti mati sendiri tuh handphonenya. Gitu ya. Lalu kita bisa gunakan bahasa yang konkret. Kalau waktu ngelihat HP udah selesai, kamu bisa main bola. Ya, atau jadi kita ngasih ngasih apa nih? Ngasih alternatif buat anak ya. Kita nggak yang cuman 1/2 jam ya. Pokoknya udah. Nanti pas udah selesai 1/2 jam dia bingung mau ngapain lagi gitu. Sementara bundanya lagi bikin konten misalnya kan. Terus ayahnya lagi benerin motor gitu ya, nggak ngajak-ngajak misalnya. Dia sendirian terus dia bingung ngapain. Nah, jadi kita bisa kasih gunakan bahasa yang konkret ya. Apalagi di masa anak-anak tuh masih konkret operasional ya, belum bisa yang abstrak-abstrak gitu ya. Lalu orang tua juga ngasih contoh. Misalnya pada saat azan tutup gadgetnya ya, kecuali lagi webinar seperti ini ya, nggak bisa ya.
kita lagi webinar gitu ya. Terus atau lagi makan bareng, masing-masing handphone kalau misalnya di luar, di resto atau di mana gitu ya, tuh di rumah nggak ada itu yang namanya masing-masing lihat handphone atau istilahnya fubbing ya. Atau juga bisa mencontohkan misalnya orang tua di jam 18.21 antara jam 6 maghrib sampai jam 9 malam tuh no gadget time misalnya. Ada keluarga kan yang kayak gitu ya. Jadi ini waktu buat untuk ibadah, untuk belajar, untuk ngobrol misalnya gitu ya. Lalu saat anak melihat kita buka gadget, anak juga perlu tahu nih penggunaan handphone kita buat apa. Apakah buat bekerja ya, misalnya lagi work from home, mesti buka laptop di rumah, atau kerjaannya content creator ya di depan layar gitu ya, atau buat refreshing aja. Kita sampaikan, sebentar ya nak, Mama lagi pengen lihat ini. Memang Mama lagi waktunya ini. Jadi pekerjaan Mama udah selesai dan ini adalah screen time-nya Mama gitu ya. Jadi kita kasih pengertian ke dia. Kalau adek kan udah tadi misalnya. Lalu kita buat prioritas jadwal dalam keluarga dan anak juga punya jadwal nih. Jadi dia nggak bingung mau ngapain dan menganggap ya udah kalau nggak ngapa-ngapain handphone, handphone gitu. Dan kalau di kami itu eh, anak itu baru dibelikan HP nanti kalau misalnya dia udah balik atau kalau dalam Islam itu udah bisa megang harta ya, udah rushd. Ulama itu menerjemahkan rushd itu sebagai indikatornya itu dia bisa bepergian sendiri atau dia bisa jelasin tuh handphone buat apa atau dia udah bisa manajemen emosi, manajemen waktu dan manajemen konten juga gitu ya. Mungkin saya sedikit cerita waktu perpisahan anak saya sekarang kelas 5, waktu dia kelas 4 kemarin perpisahan kelas, dia cerita, Umi aku bingung deh, soalnya semua temanku bawa handphone dan nggak ada yang ngobrol karena semuanya main handphone masing-masing, main games gitu. Sementara aku nggak punya. Kadang-kadang dia sempat ada masa-masa di mana dia juga sempat protes ya. Kok aku nggak punya handphone sih? Kan ada Kak handphone yang buat belajar. Nah, handphone Abi yang buat belajar atau buat main games gitu. Jadi dipinjemin gitu. Dan kalau misalnya anak juga bertanya, kok beda sama anak-anak lain, kok kita beda gitu ya. Jelaskan aja bahwa semua keluarga tuh punya peraturannya masing-masing. Kok beda sih? Ya karena dia bukan anaknya Umi gitu misalnya ya. Oke, lalu orang tuh membiasakan untuk iMessage ya. Jangan, mungkin kita tuh suka kelepasan ya. Kamu tuh lama banget sih, kamu tuh kelamaan main handphone, kamu tuh nggak pernah belajar ya, kamu tuh gitu. Jadi you message. Jadi kesannya tuh ngejar, anak merasa dikejar, dan anak jadi merasa nggak nyaman gitu. Jadi biasakan orang tua iMessage. Mama khawatir deh kalau kamu kelamaan main handphonenya nanti mata kamu sakit loh. Atau Mama sedih deh, kakak main handphone padahal belum ngerjain tugas, misalnya gitu ya. Jadi kita sampaikan perasaan kita. Dan alternatifnya apa? Kita jadi ngobrol sama anak. Dan kalau misalnya anak sudah di usia yang dia bisa pegang sosial media, misalnya udah 12, 13 tahun kan berarti misalnya udah bisa buka akun Instagram ya, misalnya gitu ya. Boleh kalau misalnya mau sepakat, boleh nggak login di beberapa handphone ya, login Instagramnya di handphone kakak sama di handphone mama. Jadi mama tahu nih kalau misalnya ada yang ngechat kamu, misalnya orang asing yang nggak dikenal gitu ya, gitu. Dan lalu kalau misalnya anak ketahuan melihat konten pornografi, baik sengaja maupun tidak, nah jadi tipsnya adalah jangan panik dulu, ya. Kita bisa ajak ngobrol anak. Menurut anak itu apa? Apa yang dia lihat? Apa perasaannya? Menurut kamu baik atau buruk ya ngelihat itu? Boleh nggak? Terus kita gali kenapa? Misalnya karena bosan, ayah bunda semua kerja. Nah, ya udah apa yang bisa ayah bunda bantu biar kakak nggak bosan gitu ya. Nah, jadi ini nih, ini penting banget, ini dasar sekali ya mencegah anak merasa blast ya, merasa bored, merasa bosan, nggak punya kegiatan, nggak tahu ngapain lagi, lonely, merasa sendirian, anger, merasa marah yang nggak bisa dikelola, stres dan tired ya, merasa kelelahan. Merasa kelelahan, jadi kalau kelelahan dia saran exitnya tadi ya, gadget. Dan kita asuh anak kita menjadi best, anak yang behave, anak yang empatik, yang empati sama orang lain, anak yang cerdas dan juga tangguh ya. Tangguh nanti kalau Tip rahasia Emon bisa disayang anak-anak. Ayo Bunda. Oke, mungkin ini sedikit konten yang mungkin Bunda bisa lihat di konten lama saya ya. Waktu itu saya cerita tentang kasus yang lagi
viral. Ya kasusnya viral udah lama sebenarnya waktu saya masih di UPT di PPA, tapi pada saat saya buat konten ini, pelakunya itu dibebaskan, bebas bersyarat, jadi cuma lapor aja. Jadi pelakunya ini adalah, pelaku kekerasan seksual, atau saya sebutkan aja ya, sodomi ya, terhadap ratusan anak laki-laki. Jadi pelakunya laki-laki dewasa, pelakunya ini jadi dia terpapar pornografi, di usia 11 tahun, kemudian dia acting out yang mempraktekannya di usia 15 tahun. Dan caranya tuh, dia tuh bisa ngedeketin anak-anak, anak-anak tuh seneng, nggak sayang banget sama dia, ya. Sampai waktu dia ditahan, dia di penjara, anak-anak tuh justru bingung, "Kang Emon udah kan baik banget, kenapa di penjara?" Gitu. Jadi mereka tuh mengalami yang namanya Stockholm Syndrome, ya. Sindrom sayang sama pelaku. Jadi nggak merasa sebagai korban, tapi merasa, "Itu tuh orang yang ngasih saya perhatian, ngasih saya duit jajan, kalau saya minta ke Abah, saya malah diomelin, malah dipukul." Tuh, jadi itu emang, itu ya, ayah bunda ya. Jadi gimana pun generasinya ya, tangki kasih sayang anak tetap harus diisi. Dan kemudian kita sebagai orang tua mencontohkan, karena anak adalah peniru peniru ulung ya. Jadi teladan dengan mencontohkan, misalnya tadi ya, waktu azan berhenti dulu gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, pada saat Nabi minta perlindungan buat Hasan dan Husain, lalu, Nabi cerita nih, Rasulullah cerita kalau kakek moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, kakek moyang kalian meminta perlindungan ya, dengan berdoa. Nah, doanya ini tuh diingetin lagi ke cucunya, dikasih tahu lagi gitu ya. Dan kalau misalnya emang anak itu misalnya suka, atau jadi saya punya keponakan ya, mungkin sedikit cerita ya. Keponakan saya itu kayaknya dia, menuruni bakat dari mamahnya yang suka gambar, tapi mamanya kan gambar di kertas. Nah, dia di era digital ini dia kenal banyak aplikasi yang dia tahu sendiri, dia nggak nanya sama mamahnya, tapi dia tahu sendiri gitu. Cuma sama mamahnya diarahin, diikutin ke kayak les gambar yang, lebih pro tapi aman gitu. Jadi kalau memang misalnya minat dan bakatnya anak ke sana, ya udah diarahin aja gitu ya. Diarahkan supaya jadi, eee kebaikan gitu ya. Lalu ini kalau misalnya udah keburu kecanduan dengan pornografi ya, bukan cuma dengan gadget tapi dengan pornografi, usahakan buat tetap tenang sebagai orang tua. Lalu, kenali ciri kecanduan yang diperlihatkan atau dialami anak ya, apakah dia mengurung diri, apakah dia ngumpet-ngumpet, ngumpetin handphonenya, atau dia, perubahan perilaku apa yang, muncul gitu ya. Kita deketin anak, ya koneksi sebelum koreksi ini berlaku untuk di semua umur ya. Jadi, kita punya, apa ya, kelekatan dulu ke anak ya, bonding dulu kalau misalnya dia ngomong, itu kita nggak sambil lihat handphone, tapi kita lihat matanya, terus kita dengerin yang dia mau sampaikan ya. Mendengar aktif itu ternyata, kebutuhan banget ya, gimana kita bisa, jadi tempat curhatnya anak, ya. Lalu, kalau misalnya tadi udah, kecanduan ya, kita bisa mengontrol akses anak terhadap konten porno dan sepakat sama anak untuk menghilangkan interaksinya sama konten yang porno ya. Jadi akui, terus, ajak anak untuk melatih kendali diri dia ya, hadirkan Tuhan, lalu bangun citra diri yang positif dan, eee, bentuk dia jadi pribadi yang tangguh ya. Kita bisa gunakan kisah-kisah dari, kitab suci masing-masing gitu ya. Lalu, kita mencintai anak nggak pakai syarat yang berlibet gitu ya. Lalu, unconditional love, kemudian kebutuhan emosional anak apa gitu ya. Oke, dan jangan membuat anak merasa ini contoh anak yang udah keburu lekat sama gadget ya. Untungnya bundanya segera sadar dan, eee, cari tahu nih, karena itu penting banget, nomor satu kesadaran itu penting banget, awareness itu buat, siapa ya, baik buat anaknya maupun apalagi buat orang tua ya. Jadi dia bisa ngasih, apa ya, bukan berarti tuh dia orang tua yang buruk, bukan berarti dia bunda yang buruk kalau dia pernah, anaknya itu terlalu lekat sama gadget ya, tapi dia bisa jadi orang tua yang lebih baik ya, sampai dilatih anaknya untuk bisa makan nggak pakai gadget. Dan ini juga salah satu contoh nih, ketika, anak sudah dibiasakan untuk ngatur waktu sebelum, eee,
buka gadget. Jadi pasang timer sebelum mulai pakai gadget. Okay. When the alarm ring, Oke, disetel 15 we go menit. sleeping, okay? Oke. Nah, ini contoh konkret ya. Contoh konkret, karena kan anak tuh mungkin belum paham banget konsep Turn itu off. ya. Turn off. Alarm ring already. Ya, belum. Dante, turn off please. Turn off the. Dante, turn off. Nah, iya. Turn it off please. Jadi ayah Turn bundanya it off. kompak Dante. ya. Ayah bundanya kompak. All done. Ya. Bahkan sebelum waktunya habis anaknya udah Wait. ya udah. All done. Nggak yang merasa bahwa itu tuh hadiah banget buat dia. Dan untuk ngisi materi hari ini saya jadi download ya namanya Kids 360. Ini salah satu aplikasi ya untuk mengontrol gadget anak. Ya sebenarnya anak saya belum punya handphone sendiri, cuman saya cobain tadi pas saya coba dan saya lihat statistik penggunaan gadget anak saya minggu ini 12 jam. Tapi kalau saya lihat di situ kan ada oke Roblox ya, My Talking Tom, FIFA Mobile, ada Bibit. Berarti ini yang buka ayahnya juga. Jadi ayahnya juga buka handphonenya. Karena itu bukan handphone si anak ya, tapi handphone ayahnya. Jadi total 12 jamnya juga udah termasuk penggunaan dari si ayahnya ya. Nah, jadi memilih aplikasi sesuai rekomendasi usia. Jadi ternyata YouTube itu untuk usia 12 plus ya. Jadi wajar banget, bukan wajar sih, cuman kita kita banyak banget yang lihat iklan yang aduh sering banget keganggu sama apa sih? K-pop gitu ya, girl band yang roknya pendek gitu ya, atau pakaiannya terbuka tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau kita nggak langganan YouTube Premium maka bakal ini banget terlihat gitu ya. Sementara YouTube Kids itu kalau di dalam ratingnya itu diperbolehkan untuk usia 3 plus tapi tetap dengan pendampingan ya. Dan Instagram juga ternyata ratingnya 12 plus untuk 12 plus. Waktu itu saya ngisi acara di sebuah SD, anak kelas 2 SD itu follow Instagram saya, minta di follow back dan dia udah IG live Instagram. Itu saya kaget. Saya kaget banget. Anak kelas 2 SD live IG, 2 SD itu sekitar 9 tahun ya kayaknya ya. Oke. Itu makanya perlu pendampingan juga, nggak bisa langsung dilepas gitu aja ya. WhatsApp juga, WA tuh 3 plus juga tapi dengan pendampingan. Karena banyak anak-anak yang baru belajar baca, dia belajar nulis ya. Termasuk mungkin dulu anak saya pas zaman-zaman dia baru lihat bundanya ngeliat WA, dia ikutan ngetik di WA. Nah, ini salah satu contoh dari aplikasi yang bagus juga untuk bunda ya. Namanya Khan Academy Kids untuk belajar ya, learning juga ya dari usia 2 sampai 8 tahun. Kalau Khan Academy Kids ini saya belum tahu apakah ada konten yang menjurus ke LGBT. Sepanjang saya ketahui itu nggak ada. Tapi kalau yang Khan Academy yang seniornya itu waktu itu sempat ada berita ya, ada soal terkait soal cerita, terus ada 2 istri gitu, wives gitu. Mungkin pernah dengar juga sekilas. Tapi kalau Khan Academy Kids, tahu saya so far aman sih ya. Lalu mungkin ini kartun yang biasa Bunda lihat ya, mungkin boleh tulis di kolom komen tayangan lainnya yang aman untuk anak-anak, boleh juga ditulis di kolom komen. Ada kalau yang buatan Indonesia ada Rico the Series, ada Nusarara ya. Terus kalau yang tetangga sebelah itu ada Omar dan Hana, mungkin ada Upin Ipin. So far menurut saya sih masih aman dan ada banyak pelajaran di sana. Kalau misalnya ada yang perlu kita dampingin, nah itu kita perlu sampaikan ke anak ya. Misalnya, kok ada laki-laki yang berpakaian seperti perempuan sih? Nah itu jadi bisa bahan buat ngobrol atau diskusi sama anak ya. Kalau di YouTube mungkin bisa banyak sih ya sekarang kayaknya ya keluarga yang bikin konten ya. Contohnya Arinaga Family ini contoh konten-konten keluarga. Lalu ada Kak Ojan dan Ata ya. Atta ini juga belum SD tapi dia itu jago nyanyi dan dia mempopulerkan kembali anak nyanyi lagu anak. Jadi kan kita banyak banget nih sekarang anak nyanyi lagu orang dewasa, nyanyi dangdut, koplo segala macam ya. Nah ini dia mempopulerkan anak nyanyi lagu anak dan Kak Oja ini pendongeng. Kalau film mungkin boleh tulis juga di kolom komen ya film yang cukup recommended buat anak ya. Saya ingatnya di waktu saya masih kuliah tuh saya nonton Tarzan Menpar dan masih menurut saya bagus sih untuk ngebangun empati ke anak ya. Ini film tentang anak spesial ya. Oke.
Nah, ini di salah satu grup ini ada keponakan saya usia 5 tahun itu nge-WA. Keponakan saya manggil saya Umica. Dia manggil Uminya Umi, manggil saya Umica. Terus dia nanya, dia ngetik gitu ya, Umica Roblox ada Abi, nggak tone ya? down Aku dong. mulai Emang kan lagi mengambil. listen something. Iya, jadi dia sampai nanya dan saya bilang nggak ada aja gitu ya, karena emang Roblox itu di usia 12 tahun ya. Lalu gimana nih cara mengalihkan perhatian anak dari gadget? Seperti di cover yang diberikan oleh teman Manise dan seperti aktivitas teman Manise itu udah bagus banget ya, luar biasa, Masya Allah gitu ya. Gimana anak-anak dibiasakan untuk tadi dibiasakan untuk baca buku ya, punya buku di rumah atau diajak ke perpustakaan. Kalau di Jakarta tuh akses ke perpustakaan yang gratis tuh udah apa namanya, udah gampang banget ya, gampang dan bagus-bagus juga perpustakaan DKI ya, mungkin di daerah-daerah lain juga gitu ya. Kemudian bisa ke taman, bisa berkebun, sekalian kita stimulasi sensoris ya, berkaitan banget sama tadi kemampuan bicara anak, kemampuan anak mengendalikan emosi, itu nanti bisa berkaitan ya. Oke, lalu cari aktivitas pengganti yang sesuai sama minat dan bakat anak. Kan kelihatan ya dari dia, kita tuh udah bisa mengobservasi gitu. Atau kalau misalnya mau ngambil tes minat bakat, boleh gitu ya. Tapi sebagai orang tua yang setiap hari ketemu anak, kita bisa tahu anak tuh lebih suka apa. Lebih suka hal yang detail, perintilan gitu ya. Mengoprak-aprik Lego misalnya ya, atau lebih suka aktivitas yang psikomotor bergerak gitu ya, supaya bersepeda atau berenang gitu ya, dilatih untuk berenang juga atau juga diajak membersamai kegiatan produktifnya ayah bunda ya. Pas bundanya masak diajak bantuin di dapur, bantu masak atau gitu ya, dia disesuaikan sama usia ya. Kalau ayahnya misalnya nyuci mobil, bantu ikutan nyiram nyiram gitu ya, atau ngambilin sabun gitu. Lalu kalau misalnya anak udah terlalu lekat sama gadget, cari penyebabnya apa dan amati. Lalu alternatifnya apa? Misalnya anak buka gadget tuh karena dia suka ngedit-ngedit video gitu ya. Udah kita arahin dia jadi content creator yang baik gitu ya. Lalu diarahkan ke alam lagi, misalnya diarahkan buat ya udah ke alam, diajak trekking kah, hiking gitu ya, atau bahkan kemarin sempat ada yang lagi viral ya, anak dari dalam kandungan diajak naik gunung. Nah itu tuh gimana tuh? Mungkin Bunda nanti bisa tulis juga di kolom chat menurut ayah Bunda gimana eh, dilatih dan dan nggak apa-apa dia misalnya manjat pohon gitu sesuai usia, terus mengurus hewan peliharaan. Ya bukan berarti melihara jerapah ya, ini cuma gambar aja ya. Mungkin diajak ke kebun binatang, bisa ngeliat binatang, lihat hewan. Ya, kemudian punya waktu ngobrol sama keluarga, family time. Mungkin itu aja dari saya ya. Selamat menjadi orang tua yang lebih baik dan menumbuhkan generasi best. Tadi behave, empathic, ya, smart dan tough atau tangguh yang menguasai teknologi, menguasai gadget, menguasai alat, bukan dikuasai oleh gadget. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Faya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Muti. Aduh, materinya bener-bener daging banget loh. Dan untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang mau bertanya hari ini, boleh satu orang on mic dan kita buka 3 pertanyaan ya. Mbak Muti gimana? Bisa langsung jawab aja kali ya? Kita Boleh, kayak boleh, sesi boleh. diskusi aja. Satu Heeh, pertanyaan jawab. Benar. heeh. Boleh? Gimana Mbak Suci? Sudah ada yang penanya? Oh baik, kita ada satu penanya yaitu dari, boleh sebutkan nama dan juga regionalnya ya. Mbak Bunda Farah, boleh dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, terima kasih atas materinya, Uma Mutiara Bija. Ya, ini saya mau tanya nih, kebetulan kan saya kan jualan online ya, jadi kan lebih banyak waktu untuk pegang HP. Nah, pertama ya emang udah ini sih udah diatur sedemikian rupa biar ada waktu juga buat main sama anak.
Cuman kan kadang itu konsumen itu kan juga ada yang tanya terus gitu loh. Terus jadi saya tuh bingung ngatur waktunya itu gimana ya biar apa eh, biar seimbang gitu loh antara jualan dan main sama anak gitu. Soalnya kan kalau jualan online itu kan kayaknya nggak ada istirahatnya gitu ya. Gitu. Karena ya ada aja yang tanya dari pagi sampai malam ya ada yang tanya gitu. Yang pertama, yang kedua eh untuk screen time sendiri apakah ini ya mempengaruhi ini ya untuk pola makan gitu ya. Maksudnya ini kan kalau saya keluar itu masih sering ngasih gadget gitu loh biar anak itu bisa duduk manis kalau makan di luar gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak dikasih gadget ya marah-marah gitu tuh gimana ya? Udah itu aja sih. Oke, Bunda Farah boleh Makasih. tahu nggak jualannya di marketplace atau di mana? Ya ini ya marketplace ada. Ya saya pribadi sendiri sih masih kecil, masih merintis. Jadi ya nggak ada admin lain saya sendiri gitu. Oke, belum ada admin ya. Oke, Masya Allah. Iya. Untuk jam apa tuh? Jam kerjanya itu dipatok nggak? Misalnya ditulis di status WhatsApp-nya. Jam kerja dari toko online-nya Mbak Farah tuh jam berapa sampai jam berapa? Saya sih ini pokoknya jam 9 maksimal kalau jam malam. Kalau pagi ya kalau setelah selesai semua masak dan lain sebagainya baru pegang handphone lagi. Mungkin jam 10-an gitu. Jadi jam 10 malam sampai jam 10 pagi sampai 9 malam ya. Ya itu maksudnya ini sih kan saya fleksibel ya, Hmm. maksudnya kalau ada yang tanya ya saya bales. Cuman ya memang ini kan anak saya soalnya belum sekolah ya. Jadi ya saya ya waktunya buat main itu juga fleksibel juga gitu loh. Hmm. Cuman Iya, iya. kayak kadang nih anak kan sudah ngerti, "Ma kok ini sih jualan terus gitu." Iya, 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 iya. Ya, I feel you, Mbak Farah. Kalau saran dari saya sih, kalau saran dari saya sih ditetapin aja waktunya dan ditulis di keterangan tokonya. Misalnya jual di Shopee atau di Tokopedia atau jual di WhatsApp atau di Instagram, pokoknya ditulis tuh jam online-nya atau jam online-nya itu jam layanannya hanya misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 18 misalnya ya. Gitu. Jam pas suami udah pulang misalnya, kita udah mesti fokus sama suami sama anak. Jadi walaupun anak kita belum sekolah, dia juga butuh waktu malam yang apa ya, yang apa butuh waktu buat apa kita tuh benar-benar full sama anak juga kan gitu. Nah, kalau saran saya sih dikasih batasan aja jamnya. Karena kalau misalnya nggak dikasih batasan, yang kasihan Mbak Farah sendiri juga gitu. Capek sendiri terus mesti ngelayanin terus kayaknya kayak dikejar-kejar padahal sebenarnya ketika customer itu memang tertarik sama produk kita, dia akan ngelihat SNK-nya, syarat ketentuannya. Toko kita buka jam berapa. Tuh. Kalau misalnya kita nggak balas, dia akan tahu bahwa dia akan dibalas di esok harinya. Tuh. Atau misalnya mau dimajuin jadi jam 9 pagi ke jam 5 sore misalnya nih. Ini hanya contoh ya, nanti Mbak Farah bisa ngobrol juga sama suami ya keridoan dan dari suami gimana gitu ya, dari suami gimana. Karena apa namanya? Kayaknya eh, kasihan di Mbak Farahnya juga gitu kalau misalnya nggak punya batasan gitu, nggak punya kita capek sendiri malam-malam mesti mungkin kita udah mulai 5 watt tapi harus jawab lagi pertanyaannya customer gitu ya. Selain anak kita jadi merasa terabaikan ya, walaupun kita tuh nggak mengabaikan sebenarnya, cuma karena kita menghadap ke layar terus kan anak-anak itu otaknya belum, maksudnya logikanya belum sampai ya, tadi yang kita bahas prefrontal cortexnya belum sampai, belum tahu bahwa hal-hal yang ya dia belum tahu gitu. Jadi kalau saran dari saya adalah dikasih batasan supaya sehat buat Mbak Farah, sehat buat anak-anak juga gitu. Ya, Mbak Farah ya. Lalu yang kedua, eh apakah screen time berpengaruh atau berhubungan sama pola makan ya? Karena kalau misalnya makan di luar
terbiasa dikasih handphone supaya makannya kalem gitu ya. Jadi makannya nggak ngereok gitu ya, makannya bisa cepat lep 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 gitu ya. Dan kalau nggak dikasih anak bisa tantrum. Nah, jadi mungkin dari saat di rumah udah dikasih aturan nih. Dia makan, boleh nggak adik makannya nggak pakai handphone, misalnya gitu. Atau kalau emang udah terpaksa sekali, handphonenya hanya dikasih batasan, misalnya 15 menit aja. Jadi kita anak kita tuh tahu bahwa ada batasan gitu ya. Dan orang tuanya juga ngasih contoh, jangan sampai anaknya nggak boleh makan sambil lihat handphone, orang tuanya sambil buka YouTube, sambil buka Instagram gitu ya misalnya. Gitu. Jadi bisa sih Mbak Farah insya Allah untuk perilakunya itu bisa diubah pelan-pelan, dibangun dulu tadi apa? Koneksi ya. Kalau kita udah terkoneksi sama anak ya, udah attune, udah nyambung, udah satu frekuensi sama anak, anak percaya sama kita juga ada hadir utuh sama buat anak, maka anak akan bisa nih dilatih pelan-pelan gitu. Nanti kalau misalnya kita makan di luar, nggak pakai handphone ya dek, nanti kita bawa mainan aja kalau perlu ya. Kalau emang misalnya butuh sambil megang yang lain, kita nanti bawa mainan aja gitu. Itu masukan dari saya, Mbak Farah. Semoga membantu ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Mbak Farah nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup puas ya jawabannya ya? Iya, cukup. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih. Iya, Mbak Muti, ini ada penanya lagi nih. Kita lihat dari ada yang chat pribadi ke admin ya. Saya bacakan. Sebentar. Oh iya ini. Ini dari Mbak Ika Ananda di Malang. Mohon izin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum, bahkan orang tuanya saja kewalahan. Yang kedua, oh tadi mungkin udah dibahas sama Mbak Muti juga tentang psikolog yang menyarankan lebih baik anak diberikan HP akan tapi dengan waktu. Begitu, saat weekend seharian full atau kira-kira bagaimana tanggapannya? Begitu. Mungkin lebih memperjelas lagi kali ya, Mbak ya. Dengan siapa tadi Bunda Ika ya? Ika, iya, Ika ya? Bunda Ika di Malang, iya. Boleh open mic nggak Bunda Ika? Apakah Saya Bunda Ika ada di mau sini? nanya nih. Mm-mm. Bunda Ika, apakah ada? Bunda Ika Ananda ya? Bentar. Iya, Bunda Ika, apakah ada? Oh, ada Bunda. Boleh Bunda Ika mau open mic atau open cam? Ya, nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa tuh berhalangan. Iya, baik. Gimana? Mau open mic atau saya jawab secara umum aja? Jawab secara umum kali ya. Secara umum ya. Assalamualaikum Iya. Bunda. Nah, Waalaikumsalam. oh, Ini ada Bunda tantrumnya Ika kayak nih. gimana nih Bunda Ika? Contoh tantrumnya gimana? Karena apa? Mungkin sudah dikasih tahu, kasih pengertian seperti itu. Cuman yang namanya anak kecil mungkin kan lebih ke ngeyel gitu ya. Maunya, Oke. kemauannya itu maunya, ayolah mama turutin kemauanku kayak gitu loh. Sedangkan orang tua kan kadang, nggak tega gitu, banyak nggak teganya. Ya, ya, ya. Ini misalnya untuk gadget ya. Iya, Ah, Jadi para ahli ya, ahli otak itu bilang tantrum itu ada dua jenis, Bun. Ada tantrum atas, ada tantrum bawah. Nah, tantrum atas itu adalah yang pakai otak atas ya. Jadi dia tuh apa ya, istilahnya tuh manipulasi gitu. Iya, Jadi iya. misalnya eh kalau dia merengek terus dikasih, besoknya dia praktekin lagi. Dia bakal dengan merengek lagi. Pas dia guling-guling dikasih, besok dia bakal praktekin lagi. Pasti itu. Karena itu namanya tantrum atas ya. Nah, sedangkan kalau tantrum bawah, anak yang menangis atau berguling-guling atau merengek itu karena dia kelelahan, karena dia kelaparan, karena dia kurang tidur, karena Ya. dia butuh sentuhan. Nah, jadi kita mesti lihat dulu nih kebutuhan anak apa dan itu termasuk tantrum yang mana nih kira-kira gitu ya. Kalau misalnya dia memang tantrum lantai bawah, ya otak bawah tuh otak emosi ya.
dia butuh dipeluk dulu, ya udah dipeluk dulu. Misalnya dia ngantuk, sebenarnya dia tuh ngamuk karena ngantuk, ya udah diajak untuk tidur dulu, dibuat suasana yang bikin dia ngantuk dulu gitu ya. Disayang-sayang dulu, dipuk-puk kah, dipeluk kah, dikasih minum, mungkin dia lapar ya dikasih makan ya, tadi tantrum lantai bawah. Itu sebenarnya dan di apa? Disayang di ini, di apa namanya? Di opening ya, bahasa Jawanya apa tuh? Itu kalau tantrum lantai bawah ya, gimana caranya supaya kita ke anak tuh, oh ya, adek kesel ya. Jadi kita tahu, tanya dulu nih perasaan dia apa, dan dia juga jadi belajar nama emosinya apa. Adek kepengen banget ya main handphone, atau adek ngantuk ya. Nanti dia bilang, enggak, aku nggak ngantuk, aku lapar. Oh, adek lapar. Adek mau makan gitu ya. Kita tuh lantai bawah. Tapi kalau kita lihat dia itu manipulatif, artinya dia itu cuma jadi alat aja. Nah, itu yang diabaikan. Itu yang suka dibilang kalau anak ngamuk tantrum cuekin aja. Nah, itu kalau dia tantrum lantai atas ya. Iya. Cuekin dalam artian Bunda, ini misalnya udah lewat dari jam gadgetnya, misalnya udah lewat 1 jam gitu ya, terus dia masih mau main, eh, ayo tadi kan udah di timer nih, udah diatur waktunya, Bunda juga udah ingetin tadi dari setengah jam, Bunda udah ingetin, terus jamnya gede banget kelihatan. Adik bisa tahu kan sekarang waktunya udah selesai? Iya, tapi aku masih mau main lagi. Ya udah, mau main apa, Bunda temenin. Mau main kemana, Bunda temenin misalnya. Jadi ada alternatif kegiatan yang lain buat anak. Itu, Mbak Ika ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Yang Yang kedua kan pernah ada semacam parenting gitu Ibu di sekolahan anak. Terus kemudian ya topiknya kebetulan sama tentang gadget ini. Itu lebih menyarankan ke sebaiknya anak-anak itu Ada setiap harinya timingnya tetap ya. dikasih gadget, cuman itu tadi kembali lagi ada timingnya, daripada kita ngasih gadget waktu weekend, Sabtu atau Minggu itu full seperti itu. Sebenarnya saya setuju tuh. Hmm. Saya termasuk yang melakukan itu karena saya lihat keluarga yang mempraktekkan Sabtu Minggu doang nih. Pas hari Sabtu Minggu tuh jadi kayak orang apa sih, kehausan ya. Kayak orang candu, gimana sih? Iya, Orang iya, candu terus ketemu ininya gitu. iya, Ini nggak bisa berhenti gitu. Yang saya lihat di anak-anak pada keluarga yang cuma Sabtu Minggu doang itu nggak bisa lepas dari tabnya, dari iPad-nya. Udah dibilangin sama mamanya, udah nggak. Dia kayak kecanduan gitu. Maksudnya kayak yang, ya udah ini kan mumpung hari libur aku bisa buka gitu. Nah tapi tergantung sih Bun. Gitu. Kalau di keluarga saya alhamdulillah yang kita praktekin itu sekarang anak bisa mengendalikan diri sih, artinya walaupun di hari sekolah dia boleh buka asal semua kewajibannya udah selesai, semua kebutuhannya udah selesai dan cuma sebentar aja gitu ya. Itu dia nggak yang kayak kepengen banget main gadget pada saat Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu malah dia lebih pengen keluar, iya, ketemu iya, temen atau jalan-jalan gitu. iya. Gitu sih, Bun. Jadi Oh, bisa tergantung sama keluarga juga. Mana yang paling efektif bisa dicobain ya. iya, iya, iya. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bunda Ika. Bun, ini ada yang bertanya juga nih. Sebelum satu pertanyaan terakhir, saya juga penasaran juga nih Bun, karena Mbak Muti kayak anak nih kan sekarang, kalau anak saya kan udah pada baru 3 tahun juga baru ini udah bisa main Roblox, kayak Mobile Legend, sampai Among Us yang kayak gitu dan bisa berbicara sama lawan mainnya gitu. Akhirnya saya juga ikut turun gitu kan, Mbak. Ini saya curi-curi pertanyaan nih ya. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Itu sisi positifnya apa sih Mbak sebenarnya gadget ini? Karena saya sebagai salah satu ibu milenial mungkin ya gamer juga, suami juga gamer gitu kan. Jadi aduh anak saya juga Iya, gitu. iya, Tapi bentar-bentar. Mbak Faya main game apa? yang Mbak saya Mobile Legend, PUBG, Roblox semua saya mainin. Karena Oke. waktu itu saya kaget banget pertama kali, sebenarnya saya nggak suka main PUBG awalnya, tapi anak saya ternyata berbicara. PUBG ini menemukan kayak anak itu bisa seumuran gitu loh, sama-sama berbicara, suara anak kecil, mereka ngobrol, di Among Us gitu juga. Tapi di Among Us kan emang jeleknya karena apa, kata-katanya juga di game itu kan membunuh istilahnya.
aku bunuh nih gitu kan. Terus juga di Roblox kayak gitu juga dia kalau misalnya apa positifnya jadinya kalau menurut Mbak Muti sendiri kayak gimana sih Mbak? Mohon izin saya sebelum pertanyaan terakhir ya. Ini ini Curi-curi, menarik nih. iya, Pertanyaannya adalah positifnya apa ya? iya betul. Mungkin sedikit cerita ya, sedikit cerita, Mbak Faya, saya dengan background psikologi ini, Mhm, udah kayak strict gitu ya sama, iya, gadget, sama game, sementara suami iya. saya gamer. Saya gamer, suami saya beliin PS ya, terus di kamar kami juga ada TV di dalam Iya, kamar ya, ya karena salah satunya karena biar heeh. bisa tidur kalau nggak ada suara hujan, karena kan Oh, nah, baik. itu tuh saya juga jadi ini pertanyaannya akhirnya kejawab sama suami saya sih. Saya nanya, Iya, eee, "Apa sih, game-game gitu heeh ininya apa, heeh. manfaatnya apa?" Iya Nah, iya emang ada beberapa sih manfaatnya kayak, bisa merancang strategi ya, terus iya, betul. memecahkan masalah, anak Heeh. latih untuk problem solving, Iya, betul. Minecraft Minecraft misalnya dia bisa belajar, Iya, kalau bikin kalau iya bangun Minecraft anak saya gimana, juga main, iya bangun. bangunnya pakai apa, bahan-bahannya Iya apa, kayak iya betul. Terus anak belajar suka arsitektur. suka role play gitu. Kalau misalnya di Roblox tuh dia suka role play, ini rumah Iya, aku yang gini-gini." Dia malah betul berdongeng betul. dari situ. Padahal Mhm. memang, membaca itu emang jadinya kurang sekali gitu ya, Bu, ya? Heeh. Bagaimana, Iya. Mbak? Iya iya, benar-benar. Jadi, nah itu tadi makanya mungkin, di satu sisi ketika anak misalnya di sekolah atau di luar Mhm suka dibully, pada mhm. saat dalam game dia bisa berubah jadi, Dirinya persona ya? yang lain atau jadi Iya kayak betul. lebih gagah dan Iya. lebih ganteng. Mungkin dibilang, kamu pendek kamu pendek." Waktu di game dia bisa jadi gede, Eee, tinggi gitu ya, iya, diganti betul pacar betul. atau apa. Heeh. Atau dia bisa ya itu makanya tadi kenapa kalau udah berlebihan kan dia bisa bikin banjir dopamin karena Mhm. Eee, Oh, budget kalau dia dulu. udah bisa ngelewatin satu tahap, dia dapet, dia naik lagi naik lagi naik lagi gitu ya. Bahkan, Heeh. kayak suami saya tuh dia katanya, terbaik nasional Gatot Kaca, yang nggak ngerti juga saya itu katanya itu nggak Oh, tapi iya itu iya. Heeh heeh. iya Di jadi, Mobile Legends ya? memang ada hal-hal positifnya. Nah, Oh, kalau menurut baik. saya selama yang pertama, kalau bisa sih sesuai dengan panduan umur dari si pembuat, aplikasinya. Oh, iya. Dan kalau bisa itu didampingi sama orang tua. Terus, Mhm. yang ketiga selama itu nggak mengganggu pola hidup anak gitu. Jadi pola Oh, begitu. tidurnya, pola makannya, pola ibadahnya nggak keganggu dan Mhm. dia bisa ngendaliin diri gitu. Artinya Oh, jangan sampai dia, jadi ya tadi kebawa jadi omongannya jadi kata-kata kasar karena kebawa mhm ada yang, chat di temennya waktu mabar itu tuh kata-katanya mhm. ke arah sana gitu ya. Oh, iya. Itu sih ya, Baik, luar biasa berarti, nih Mbak Faya nih. positifnya berarti mungkin positifnya Mhm. juga, ini ya, Mbak, ya, kalau misalnya kayak di YouTube mungkin kayak number block itu mungkin dia bisa berhitung gitu ya? Betul betul, itu bagus Heeh. tuh, Number Block. Di Netflix juga ada ya kayaknya ya? Iya, Mhm. baik. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Saya juga agak tenang jadinya nih. Yang penting ada waktunya tadi ya. Nah, ini Mbak, pertanyaan terakhir ini. Ini saya bacakan dari Malang lagi nih, dari Ibu Elok. Apakah ada Bu Elok? Ini kalau saya baca, "Halo Mbak Muti, salam kenal, aku Elok dari Malang. Singkat cerita, aku adalah background guru Madrasah Ibtidaiyah yang sekarang banding setir jadi guru PAUD. Kebetulan di kelas saya ada murid istimewa usia 4 tahun. Awal masih adaptasi saya kewalahan karena sering tantrum di kelas tanpa sebab. Tapi semakin ke sini saya tahu permasalahannya. Murid saya ini tantrumnya katanya satu karena di sebelah saya ada TPA yang tiap pagi nonton TV. Lalu katanya karena suara berisik. Ketiga, ketika di rumah tantrum ada orang tua kasih HP biar diem. Nah, yang mau ditanyakan bagaimana cara menyampaikan ke murid saya? Karena murid saya tidak bisa fokus dan ngomong dengan jelas, serta untuk orang tua murid, screen time yang agar tidak menyinggung, katanya. Iya iya iya, ini sepertinya anaknya antara autistik ya? Heeh, Atau atau gimana? ADHD ya, XD, ya. ADHD ya, heeh. Oke, saran aku sih nggak apa-apa, eee, Oh, Bu Guru ya, ada Bunda komennya, Mbak. heeh, Iya, baik. Mbak, autisme level 2 katanya. Oh tuh ya, jadi Mhm, kalau saran saya sih nggak apa-apa, ambil satu waktu untuk ketemu sama orang tuanya, minta orang tuanya ke sekolah dan ajak ngobrol. Sampaikan dulu aja tadi ya, I message kan, "Ibu saya khawatir
sama perkembangannya, misalnya namanya siapa ya, anak ini gitu ya di kelas, tidak bisa mengikuti kegiatan di kelas dengan fokus, eee, sering tantrum di kelas gitu ya. Saya khawatir semakin lama dia semakin nggak bisa ngikutin pelajaran gitu ya. Jadi keluarnya kekhawatiran Bunda sebagai guru ya. Terus setelah saya gali lebih lanjut ternyata tantrumnya karena di sebelah tuh nonton TV sementara dia enggak, atau karena suara berisik ya, karena, ada suara berisik dan, ya itu, mungkin boleh disampaikan juga ya kalau, menurut menurut Ibu gimana? Atau menurut Mamah gimana ya, Mah? Baiknya gimana? Coba ditanya dulu aja. Nanti kalau mamahnya bilang, "Oh iya sih karena, di rumah juga kalau misalnya itu saya kasih handphone." "Iya Mah, tapi kalau di sekolah nggak mungkin kan ya saya kasih handphone," gitu, sementara kita harus ngikutin pelajaran gitu. Nah, gimana? Jadi, mungkin jadi bisa kasih masukan aja kalau menurut saya, orang tua tuh akan senang sekali kalau dapat masukan dari guru, ya karena kan orang tua juga nggak ngikutin anak 24 jam. Dia nggak tahu ketika di sekolah ternyata si anaknya tantrum, padahal dia nyekolahin anak supaya anak satu bisa belajar mungkin sosialisasi, bisa belajar hal baru gitu ya. Tadi kalau usia 4 tahun tuh, ya mungkin itu ya tujuannya ya, gitu. Nggak bisa nih mencapai tujuan, orang tua menyekolahkan anak karena anak keburu tantrum. Dan kemarin saya habis ikutan webinar nih, Bun, mungkin kalau misalnya mamahnya nanya, "Terus sebaiknya gimana ya?" Gitu, mungkin kalau misalnya anaknya itu udah pernah konsultasi ke psikolog, ditanya aja ke psikolognya, sebaiknya terapi di rumahnya berupa apa, ya. Karena kalau misalnya anaknya itu, eee, autistiknya itu udah bukan mild, udah ke arah yang ini, apa namanya, akan sulit lagi buat dia untuk verbal, akan sulit lagi buat dia buat ngomong kalau misalnya pas dia tantrum dikasih, dikasih gadget gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa untuk, Bu Elok ketemu sama orang tuanya, sampaikan kekhawatiran atau perasaan Bu Elok sebagai guru, tanyakan juga, menurut orang tua gimana, dan kalau orang tua mudah-mudahan minta masukan ya, jadi nanti Bu Elok bisa masuk tuh pelan-pelan smooth, insya Allah nggak menyinggung kok, karena kan untuk keperluan anak juga. Baik, semoga terjawabkan ya Bu Elok. Terima kasih Mbak Muti. Masya Allah, ini sudah hampir 1 jam ya kita menghabiskan waktu bersama Mbak Muti. Boleh Mbak Muti kita minta izin dulu foto bersama di webinar kali ini. Mau foto dulu Mbak Ayun? Iya, boleh. Oke, Foto oke. dulu. Iya, bersama Mbak Muti ya. Oke. Mbak Ayun yang hitung? Iya, Sebentar ya. baik. Boleh bunda-bunda kita open cam dulu. Mungkin, Masya Allah. Kalau ada yang pakai latar, belakangnya backgroundnya juga boleh. Ini di Ambon udah malam ya? Di sini hampir jam 10, Mbak. Oh, Tapi Masya Masya Allah, luar Allah, biasa, keren kayaknya keren keren. semuanya ini ya Mbak ya, semuanya pada melek karena semuanya pasti merasakan ya. Baik. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik. Mbak, untuk 3 penanya tadi, salah satu penanya terbaiknya boleh Mbak Muti putuskan atau bagaimana Mbak? Wah, nanti Serah saya. abis ya, nanti iniin sama udah ada Admin ditulis aja Mbak. ya. Ah, iya. Oh iya, baik. Nah, mereka bakalan mendapatkan penanya terbaik pertama mendapatkan 1 pak Suncreeps bernilai 80K. Lalu ada 2 voucher dari Mentalist Project potongan 50K. Mbak, saya suaranya nggak kedengeran. Oh, maaf Mbak. Ya, sampai nggak sadar karena ininya pencet mic-nya. Ya, 3 penanya terbaik tadi akan mendapatkan 1 pak Sunscript senilai 80K, terus juga mendapatkan voucher Mentalist Project untuk 2 orang senilai 50.000. Dan ini dia Mbak Muti, kenang-kenangan dari teman Manise untuk Mbak Muti. Boleh ditampilkan Bu Ayun?
Ya, tunggu sebentar ya. Wait. Sebentar ya. Iya, ini dia oleh-oleh dari teman Manisem untuk Mbak Muti, Mbak Mutiara Hadizat. Masya Allah, terima kasih banyak hari ini. Pemaparan materinya Masya Allah sekali. Semoga menjadi ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal Zaria untuk Mbak Muti. Jazakillah khairon, Mbak Mutiara Hadijah. Jazakallah khairan. Terima kasih ya Mbak Baik, Muti. makasih banyak Mbak Muti. Oke. Salam buat keluarga. Iya, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Dan semoga bisa Terima kasih. bertemu di narasumber di webinar berikutnya. Iya. Iya. Kasih ya Mbak Muti. Sama. Baik. Itu tadi hari ini ibu-ibu bagaimana? Semuanya kayaknya kalau saya lihat di sini pada masih melek ya. Gimana ibu-ibu? Luar biasa sekali ya materi hari ini. Dan inilah salah satu wahana dari Kids Festival Unforgettable Memories Teman Manise. Tapi bakalan selanjutnya ini bakalan banyak juga wahana-wahana lainnya, yaitu nanti bakal ada torkado, terus juga ada laga lokal, dan pastinya yang udah ikut member Teman Manise ataupun yang belum buruan daftar, karena bakalan ada playdate di akhir acara. Nih, nanti disimpan jadwalnya, boleh di-capture dulu Bunda-Bunda. Nanti 19 sampai 20 September itu ada torkado, terus ada laga lokal, terus juga ada playdate. Terima kasih banyak. Boleh Mbak Muti? Silahkan, pamit. Terima kasih ya Mbak Muti ya. Sama-sama izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat bunda-bunda, nanti pengumuman dari 3 penanya terbaiknya akan diumumkan di WhatsApp. Dan inilah sponsor untuk acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang sudah mengikuti webinar hari ini. Ya, marilah kita tonton, saksikan sponsorship-nya. Acara ini yaitu Alami Food, Mentilis, Impian Studio, Omo Healthy Snack, Suncreeps ID, Movie Space, Devisa.id, dan media partner Keluarga Hebat ID, Parenting Berdua, First Teacher ID, Spirit Nabawiyah Community, dan Sharing Keluarga. Ya, itu tadi sponsor kita hari ini. Terima kasih banyak untuk para sponsor dan juga bunda-bunda. Baik, nggak ada lagi Bu Ayun yang ditambahkan? Kita langsung ke pengumuman ini aja ya, penanya terbaik. Oh, sekarang ya diumuminnya ya? Kak Suci, bisa disebutin Kak Suci. Ada 3, ada 1 penanya terbaik dan 2 penanya juga dapat hadiah. Iya. Silakan Kak Suci. Ya, bismillah. Aku sebutkan ya, penanya terbaik itu dari Mbak Ika. Mbak Ika dari Malang. Barakallah, Mbak Ika. Barakallah. Terima kasih. Ya, selamat buat Mbak Ika. Mbak Ika masih ada di sini ya? Oke. Nanti langsung hubungi admin aja, Mbak Ika. Siap. Dan Terima kasih banyak. iya, sama-sama Mbak Farah dan juga Ibu Elok. Selamat juga mendapatkan hadiah dari voucher Mentilis Project. Potongan 50.000. Baik bunda-bunda, sampai bertemu lagi di wahana berikutnya, yaitu nanti ada torkado, laga lokal, ataupun playdate di masing-masing regional. Saya, Faya Alika, atau Mama Kafa, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Teman manis, Assalamualaikum. teman-teman manis yang akan menemani si kecil bahagia bermain bersama. Ya, kok nggak bisa di ini sih? Bagaimana kabar ayah bunda hari?
gedein deh. Bersama. Halo Ayah Bunda, kami teman manise. Teman-teman manis yang akan menemani si kecil bahagia bermain bersama. Bagaimana kabar Ayah Bunda hari ini? Apakah sudah sempat menemani si kecil bermain? Atau malah sudah bergembira bersama menertawakan awan-awan berbentuk lucu? Bagaimanapun keadaannya, kami harap Ayah Bunda selalu memiliki perasaan yang senang dan bahagia ya saat menemani si kecil bermain. Sebenarnya, kenapa sih anak-anak perlu bermain? Ya, bermain adalah salah satu aktivitas menyenangkan dan penting untuk dilakukan bagi anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Dengan bermain, anak-anak dapat bebas bereksplorasi sehingga mereka bisa memahami mengenai berbagai hal yang menarik dan bermakna di sekitarnya. Teman manise percaya bahwa setiap anak sejatinya adalah pembelajar, setiap tempat adalah tempat belajar, dan setiap waktu memberikan kejutan yang menakjubkan. Harapan kami sangatlah sederhana. Semoga masa tumbuh kembang anak-anak bisa menorehkan ingatan-ingatan berharga saat kita membersamainya. Semoga anak-anak selalu bahagia, dan semoga anak-anak selalu bisa bertumbuh sesuai fitrah kelahirannya. Kami akan selalu mendukung Ayah Bunda dalam setiap cara dan langkah untuk membersamai si kecil. Terima kasih atas peran luar biasa Ayah Bunda, dan mari bahagia bermain bersama teman manise. Terima kasih teman-teman semua. Dibolehkan untuk live secara perlahan. Sampai jumpa di Laga Lokal dan juga Torkado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Bye-bye, Mbak. Terima kasih semua.